Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Bagandara Setiawan. NIM saya 12070505100 dari kelas IFE. Pada kali ini saya akan membahas tentang TS Pratikum Machine Learning terkait analisis regresi terhadap satu variabel yang berhubungan. Pertama, sebelum kita melakukan analisisnya, kita perlu mengimport beberapa library yang kita butuhkan seperti NumPy, Panda, Sklearn, Seaborn, dan Matplotlib. Nah, pertama, saya akan memasukkan URL dataset saya yang ada di GitHub, lalu membacanya menggunakan df.head. Memanggilnya df.head, memanggil 5 data teratas. Terlihat datanya seperti ini. Ada format date, summary, precept type, temperatur, apparent temperatur, humidity, wind speed, wind bearing, visibility, load clover, pressure millibar, dan daily summary. Saya pun mengecek tipe data setiap kolom ini menggunakan perintah df dttabs. Terlihat ada objek dan float datanya. Terus di sini saya membuang kolom load cover. Kenapa? Karena di data load cover terlihat nilainya hampir semuanya atau mungkin semuanya adalah 0, yang dimana akan mengganggu perhitungan, maka saya membuangnya. Saya panggil lagi df.head dan terlihat bahwa kolom load cover sudah tidak ada lagi. Selanjutnya saya akan mengecek jumlah kolom dan barisnya menggunakan df.set. Terlihat ada 96.463 baris dan 11 kolom. Nah, sebelum melakukan analisis, saya akan melakukan mengecek atau melakukan eksplorasi data analis pada data ini dengan mengecek apakah ada data yang duplikat atau tidak dengan melakukan perintah duplicate row df.duplicate. Lalu kita print. Terlihat ada 24 baris dari 11 kolom data yang diduplikat. Walaupun saya menghitung menghitung baris tiap kolomnya menggunakan perintah df.com, terlihat hampir semuanya memiliki baris yang sama kecuali precept tab memiliki 95.936 data. Oleh karena itu, saya membuang data yang diduplikat. Lalu saya mengeceknya lagi, ternyata jumlah barisnya masih sama. Dia masih sama, maksudnya masih ada perbedaan dari datanya. Lalu saya mengeluarkan perintah df is null, mengecek apakah ada data yang kosong. Ternyata di data precept tab ada 517 data yang kosong. Oleh karena itu, saya akan membuang data yang kosong ini menggunakan perintah df drop dan a. Lalu kita hitung lagi dan datanya sudah sama semua. Kita cek lagi apakah masih ada data yang kosong. Sekarang sudah tidak ada. Baik, saya lanjut. Saya akan mengecek nilai setiap kolomnya, baik nilai tengah, nilai minimum, ataupun nilai maksimum menggunakan df.describe. Terlihat seperti ini data-datanya. Lanjut, saya akan mengecek korelasi data setiap kolomnya yang bertipe float atau angka menggunakan heatmap. Terlihat seperti ini. Ada temperatur, di sini, terus di sini semakin tinggi, semakin mendekati 1, maka semakin berkaitan data X dan data Y-nya. Dan semakin coklat, maka semakin tidak berkaitan datanya. Baik, saya di sini akan mencoba mengecek visibility dengan temperatur. Terus kita lihat visualisasikan datanya menggunakan scatter plot. Terlihat sebaran datanya seperti ini, tidak rapih, tidak membentuk garis linear atau garis lurus dari datanya. Terus kita coba lihat lagi menggunakan garisnya, menggunakan SMS join plot. Terlihat sangat jauh ya dari garis linearnya. Maka terlihat dari grafik di atas tidak terlalu besar hubungan antara visibility jarak pandang terhadap suhu. Karena data korelasinya dari heatmap adalah 0,39 atau 39%. Hal ini akan menyulitkan dalam membentuk model linear karena kecilnya correlation antara data X dan data Y. Maka kita akan mencoba dengan variabel yang berbeda lagi. Di sini saya akan mencoba dengan
temperatur dan event temperatur, karena dua variabel ini memiliki data correlation paling tinggi dari yang data-data lainnya. Seperti tadi, kita akan memvisualisasinya dengan scatter plot. Terlihat scatter plot antara temperatur dan apparent temperatur. Terlihat bukan di sini datanya sangat berbanding lurus, tidak seperti data yang ini. Terus kita coba lagi memanggil garisnya dengan SNS join plot. Terlihat ini garisnya data sebaran tidak terlalu jauh dari data garisnya. Dari dua grafik yang saya tampilkan terlihat berbeda bukan? Yang pertama antara visibility dan temperatur, dan kedua antara temperatur dan event temperatur atau suhu yang dirasakan. Terlihat di grafik kedua, grafik membentuk garis linear yang lurus, menandakan bahwa dua variabel ini saling berkaitan. Karena juga tadi kita lihat dari data correlation-nya memiliki korelasi paling tinggi, yaitu 0,99 atau 90%. Hal ini membuktikan bahwa dua data ini saling berkaitan, yang berarti semakin tinggi atau rendah suhu, maka semakin tinggi atau rendah juga suhu yang dirasakan. Dari tinggi korelasi dua data ini juga akan memudahkan untuk membuat model linearnya. Saya akan mencoba sedikit membuat model linearnya. Pertama yaitu kita tentukan lokasinya yaitu di kolom ketiga dan kolom keempat. Karena di sini terletak, karena di tabelnya temperatur berletak di kolom 3 dan ambient temperatur di kolom 4. Kenapa tidak 4 dan 5? Karena arraynya dihitung mulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi selanjutnya kita input library yang kita butuhkan. Selanjutnya kita juga input model regresinya, lalu kita akan memprint regression intercept-nya. Setelah itu regression coef-nya, dan terakhir nilai Y prediction regression predict-nya. Terlihat seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari analisis regresi terhadap dua variabel yang berkaitan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat tentunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.